Halo teman-teman semuanya, perkenalin nama aku Novia Sudianti, kalian bisa panggil aku Via. Jadi di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan salah satu kisah yang menurut aku tuh menarik tentang Perang Dunia. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata ada loh lebih dari 1 juta orang yang rela pergi jauh-jauh meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga mereka cuman buat ikut perang. Tapi yang bikin kagetnya lagi, perang itu tuh bukan untuk mereka sendiri, akan tetapi mereka bertempur buat negara yang justru selama ini tuh menjajah mereka. Dan setelah mereka selesai berperang, setelah mereka pulang, tanpa adanya rasa terima kasih, tanpa adanya penghormatan, bahkan nama mereka tuh hampir nggak ada di buku sejarah. Kok bisa ya teman-teman? Yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita mundur dulu sebentar ya teman-teman. Jadi awal tahun 1900-an itu hampir seluruh benua Afrika itu dikuasai oleh negara-negara Eropa, mulai dari Inggris, Perancis, Belgia, dan juga Portugal. Nah, mereka tuh membagi Afrika tuh kayak membagi kue ulang tahun. Jadi, Inggris tuh mendapat bagian di Nigeria, Kenya, dan juga Ghana. Nah, sedangkan Perancis itu mendapatkan bagian di Senegal, Mali, dan juga Maroko. Dan Belgia itu mendapatkan bagian di Kongo. Nah, sebagian dari mereka itu di bawah memang ada beberapa yang mendaftarkan diri karena tergiur oleh gaji ataupun status yang lebih tinggi agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi sebagiannya lagi tuh ada yang dipaksa untuk ikut karena tidak punya pilihan lain. Nah, dengan perekrutan itu tuh dengan jumlah yang nggak sedikit teman-teman. Jadi Perancis itu berhasil merekrut lebih dari 600 tentara Afrika di Perang Dunia Pertama, dan juga Inggris berhasil merekrut lebih dari 400 ribu orang. Jadi kurang lebih mencapai 1 juta orang dari seluruh Afrika itu untuk ikut dalam Perang Dunia ini. Nah, selanjutnya teman-teman, mereka tuh bukan hanya sebagai penjaga di garis belakang ataupun cadangan, tetapi mereka tuh langsung diterjunkan di barisan paling depan. Dari tentara Senegal dan Afrika Barat yang langsung diterjunkan ke parit-parit di front barat Prancis, yang dimana itu tuh merupakan salah satu medan perang yang paling brutal dalam sejarah. Terus juga ada dari Nigeria dan Ghana yang langsung diterjunkan ke Burma dan Asia Tenggara untuk melawan Jepang. Ada juga Kenya dan Afrika Timur yang mereka tuh berperang di Afrika Timur sampai ke Italia. Nah, mereka tuh bukan sebagai cadangan, tetapi mereka juga ditempatkan di garis terdepan. Jadi mereka tuh langsung bertemu dengan para musuh. Nah, karena sebelumnya tuh mereka tuh langsung ditempatkan di garda terdepan. Nah, sekarang tuh ada part yang dimana ini tuh bikin geleng-geleng kepala. Jadi, selama mereka di medan perang itu, mereka juga harus menghadapi diskriminasi dari dalam militer itu sendiri. Nah, gaji mereka tuh biasanya lebih kecil daripada tentara yang berkulit putih, padahal pangkat mereka tuh sama. Terus juga makanan yang berbeda dan fasilitas mereka yang jauh berbeda dari yang kulit putih. Bayangin aja teman-teman, lagi perang tapi mereka tuh masih dibeda-bedain, padahal kan itu kondisinya lagi genting gitu ya teman-teman. Nah, yang bikin lebih kaget lagi di Perancis itu mereka ketika mereka menang perang atau misalnya mereka merayakan semacam parade kemenangan gitu, para tentara Afrika itu diperintahkan untuk mundur ke belakang gitu. Di saat yang lain tuh foto-foto kemenangan, di saat yang lainnya prosesi kehormatan. Nah, semua itu tuh hadir tanpa ada tentara Afrika gitu, tanpa ada wajah mereka di depan gitu. Dan memang ya teman-teman, kalau sejarah itu ditulis sama mereka yang menang, dan ternyata mereka yang menang itu memilih untuk tidak menuliskan nama mereka di sejarahnya. Padahal tanpa mereka gitu ya, tanpa bangsa Afrika itu, hasil perang yang akan mereka dapatkan itu akan beda ceritanya dari yang sekarang mereka dapatkan. Nah teman-teman, dari angka 1 juta orang itu ada nama-nama yang nyata yang perlu kita ingat gitu. Terus juga
pada saat itu juga ada tentara Prancis yang dia tuh dibunuh, ditembak mati. Itu bukan karena musuh, tapi karena komandannya mereka sendiri. Karena mereka mempertanyakan gitu, di mana gaji yang berbulan-bulan belum mereka bayarkan. Bayangin teman-teman, hanya menanyakan sebuah gaji tapi mereka harus sampai dibunuh. Dan peristiwa tersebut tuh dinamai dengan pembantaian Tia Aroye. Dan dalam ribuan lainnya yang namanya bahkan gak pernah tercatat di laporan militer tuh cuma disebut sebagai African Carriers gitu. Mereka tuh ada, mereka nyata, mereka berjuang, dan itu tuh harus untuk kita ingat. Tetapi teman-teman, ternyata perang ini tuh secara nggak sengaja tuh ngasih sesuatu yang nggak direncanakan sama negara-negara kolonial, yaitu adanya kesadaran. Jadi para tentara Afrika yang pulang dari perang, yang udah keliling dunia, yang udah lihat bahwa mereka tuh bisa gitu bertempur setara dengan orang-orang Eropa, dan ketika mereka pulang, mereka tuh mempertanyakan gitu satu pertanyaan besar di kepala mereka. Kami cukup baik untuk mati bareng kalian gitu. Kenapa kami nggak cukup kuat untuk merdeka gitu? Kenapa kita nggak cukup baik untuk merdeka? Jadi dari banyaknya pemimpin gerakan kemerdekaan Afrika di tahun 1950 sampai 1960-an itu yang ternyata tuh mantan dari tentara Perang Dunia Kedua. Jadi pengalaman mereka selama perang itu jadi mengubah bagaimana cara mereka melihat dunia. Jadi tanpa sadar Perang Dunia itu justru menanamkan benih kemerdekaan di Afrika. Ternyata dari banyaknya rintangan yang dihadapi oleh bangsa Afrika, akhirnya mereka menemukan sebuah kesadaran untuk mereka jadi negara yang merdeka dari perang-perang sebelumnya. Nah, teman-teman, itu kisah yang bisa aku ceritakan tentang bagaimana tentara Afrika yang membantu dalam Perang Dunia. Terima kasih yang sudah mendengarkan.